Kumpulan hadis Nabi tentang cinta dan kasih sayang. Kitab Mawaiz Ushfuriyah, belajar cinta dari seekor burung pipit. Kisah-kisah pengunggah jiwa. Muhammad bin Abu Bakar al-Ushfuri, ulama dan penyair Mesir abad 17. Ar-Rahimuna yarham humur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Para penyayang akan disayangi oleh Sang Maha Penyayang, maka sayangilah semua makhluk di muka bumi. Niscaya kalian akan disayangi oleh siapapun yang ada di langit. Kata pengantar, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pahala kebaikan senantiasa menjadi milik orang-orang yang bertakwa dan tiada siksaan melainkan akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada makhluk terbaiknya, yakni Muhammad SAW beserta segenap keluarganya. Wa ba'du. Setelah mengarungi lautan dosa dan kemaksiatan, seorang hamba yang banyak dosa bernama Muhammad bin Abu Bakar rahmatullah alaih pun bertobat. Yang memohon keridhaan Sang Maha Penyayang, terus berjuang melawan bisikan setan, mencari keselamatan dari siksa neraka dan berharap masuk surga. Namun dirinya tidak pernah merasa nyaman hingga akhirnya menemukan salah satu sabda Sang Manusia terbaik dan pemilik mukjizat serta bukti-bukti kebenaran yang berbunyi, barang siapa mengumpulkan 40 hadis, maka ia akan menerima maaf dan pengampunan. Hamba itu pun mengumpulkan 40 hadis dengan sanad mata rantai periwayatan yang berujung kepada Nabi Muhammad SAW melalui para syekh yang terpilih dan imam-imam besar. Kemudian ia meriwayatkan setiap hadis dari para sahabat Rasulullah yang bajik-bajik. Si hamba juga menambah penjelasan yang sesuai untuk setiap hadis tersebut dengan berbagai petuah dan kisah bijak yang didengarnya dari para ulama yang tersohor kesalihannya dalam sejumlah kabar dan berita. Semoga hamba tersebut terhindar dari murka Allah, Sang Raja yang Maha Perkasa, dan bisa meraih seluruh harapannya di akhirat kelak dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Pengampun. Berkat semua hadis dan kabar yang dikumpulkannya ini, ia juga memohon doa kebaikan dari semua orang yang mempelajari dan mengamalkan kumpulan hadis ini. Akhir kata, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada setiap orang yang mendoakan dan tak pernah melupakannya. Hadis pertama, anjuran mengasihi ciptaan Allah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, para penyayang akan disayangi oleh Sang Maha Penyayang, maka sayangilah semua makhluk di muka bumi. Niscaya kalian akan disayangi oleh siapapun yang ada di langit. Hikayat 1. Ada kisah yang sesuai dengan makna hadis tadi, yakni kisah Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Suatu hari
Ketika Khalifah Umar radhiyallahu an berjalan menyusuri kota Madinah, ia melihat seorang bocah kecil memegang seekor burung dan mempermainkannya. Umar pun iba melihat burung itu, sehingga ia membelinya lalu melepasnya. Setelah Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, beberapa ulama bermimpi bertemu dengannya. Mereka pun menanyakan keadaannya. Apa yang telah Allah lakukan terhadap matanya mereka? Umar menjawab, Allah memaafkanku dan mengampuni dosa-dosaku. Apa yang membuat Allah mengampunimu? Apakah kedermawanmu, keadilanmu, atau karena kesuhudanmu? Tanya mereka. Umar menjawab, tak lama setelah kalian menguburku dan menimbunku dengan tanah, lalu kalian meninggalkanku sendirian. Datanglah kepadaku dua malaikat yang sangat menyeramkan wujudnya. Akalku pun melayang dan sendi-sendi tulangku gemetaran begitu melihat keduanya. Kedua lantas memegangku, mendudukkan dan hendak menanyaiku. Namun tiba-tiba aku mendengar suara gaib berkata, tinggallah hambaku itu dan jangan kalian berdua menakutinya. Sesungguhnya aku menyayanginya dan telah kuampuni dosa-dosanya. Sebab di dunia dulu ia menyayangi seekor burung, sehingga aku pun menyayanginya di akhirat ini. Hikayat 2. Al-Kisah, seorang ahli ibadat dari Bani Israel menemukan segundukan pasir. Karena saat itu bangsanya tengah mengalami kelaparan, ia pun berkhayal di dalam hati, seandainya gundukan ini adalah tepung, niscaya aku akan membuat seluruh perut Bani Israel kenyang. Maka Allah berfirman kepada salah seorang nabi dari mereka, sampaikanlah kepada si fulan, Allah tetap akan memberimu pahala meskipun kamu hanya membayangkan seandainya gundukan pasir itu tumpukan tepung, maka kau akan menyedekahkannya. Ketahuilah, barang siapa menyayangi hamba-hamba Allah, niscaya Allah akan menyayanginya. Ingatlah pula bahwa ketika si hamba tadi menunjukkan rasa sayangnya kepada sesama hamba Allah dengan ucapan, seandainya gundukan ini adalah tepung, niscaya aku akan membuat orang-orang itu kenyang, maka ia sudah mendapatkan pahala seperti kalau dia benar-benar melakukannya. Wahai Tuhanku, makhlukmu saja dengan belas kasihnya tidak tega membiarkan budaknya yang sudah berumur 80 tahun tetap menjadi budak, dan ia pasti membebaskannya. Karena itu, bagaimana mungkin engkau tidak membebaskanku dari siksa api neraka sementara engkau adalah Zat yang Maha Pemurah. Hadis kedua, larangan berputus asa dari rahmat Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, orang yang telah banyak berbuat maksiat tapi selalu mengharap belas kasih Allah lebih dekat kepada Allah daripada seorang yang takkan beribadah tapi berputus asa dari belas kasihnya. Hikayat 1. Umar pernah menuturkan kepada kita sebuah kisah dari Zaid bin Aslam seperti ini. Pada umat dahulu terdapat seorang yang sangat rajin dan disiplin beribadah, tapi ia sering memupuskan harapan orang-orang dari belas kasih Allah. Suatu ketika ia pun mati. Lantas ia bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, balasan apa yang akan engkau berikan kepadaku? Neraka, jawab Allah. Mengapa begitu, wahai Tuhanku? Serganya. Lalu, untuk apakah semua ibadah dan amal kebajikanku? Imbuhnya. Allah menjawab, sesungguhnya ketika di dunia dulu engkau telah membuat orang-orang berputus asa dari belas kasihku. Karena itu hari ini aku memutuskanmu dari belas kasihku. Hikayat 2. Abu Hurairah
radhiyallahu an pernah menceritakan sebuah kisah dari Rasulullah berikut ini. Pernah hidup seorang yang tidak pernah melakukan satu kebajikan pun selain mengimani keesaan Allah. Menjelang ajalnya, orang itu berwasiat kepada keluarganya, "Bila aku mati nanti, bakarlah diriku sampai benar-benar menjadi abu. Setelah itu, buanglah abu itu ke laut di saat angin berembus kencang." Keluarganya pun melaksanakan wasiat itu. Ketika dihadapkan kepada Allah, orang itu ditanya olehnya, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan tindakan itu?" "Meminta dibakar semuanya." "Rasa takutku kepadamu ya Allah," jawab orang itu. Maka Allah pun mengampuni dosanya karena tindakan itu, padahal ia tidak pernah melakukan satu kebajikan pun selain hanya mengimani keesaan Allah. Hikayat 3. Ada cerita lain yang serupa dengan kisah di atas. Tersebutlah seorang laki-laki yang meninggal dunia di masa Nabi Musa alaihissalam. Namun masyarakatnya enggan memandikan, mengafani dan memakamkan orang itu karena perilakunya yang buruk dan sering melanggar aturan. Maka mereka pun menyeret mayat itu dan melemparnya ke tempat pembuangan sampah. Atas kejadian itu, Allah berfirman kepada Musa, alaihissalam, "Wahai Musa, ada seorang meninggal dunia di kampung si Fulan. Sekarang mayatnya ada di tempat sampah. Sesungguhnya orang itu adalah salah satu dari kekasihku. Namun masyarakatnya tidak mau memandikan, mengafani dan memakamkannya. Pergilah kamu ke kampung itu, lalu mandikanlah, kafanilah, salatkanlah, dan makamkanlah orang itu dengan baik." Nabi Musa pun mendatangi kampung tersebut. Ia menanyakan kepada penduduk setempat hal ihwal mayat itu. Kata mereka, orang itu mati dalam keadaan begini dan begitu. Sesungguhnya ia benar-benar buruk perilakunya. Jelas mereka, "Ini maka mayatnya sekarang?" tanya Musa kepada mereka. "Sesungguhnya Allah telah mewahyukanku kepada beberapa hal soal orang itu. Maka tunjukkanlah kepadaku di mana mayatnya berada." Mereka lantas mengantar Musa ke tempat mayat itu dibuang. Ketika Musa alaihissalam melihat mayat itu teronggok di tempat pembuangan sampah dan orang-orang menceritakan kepadanya tentang berbagai keburukan perilaku mayat itu semasa hidupnya, maka Musa pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tuhanku, mengapa engkau memerintahkanku untuk memakamkan dan menyalati mayat ini sementara suaminya bersaksi atas keburukannya? Sesungguhnya engkau lebih mengetahui dari orang-orang itu siapa yang pantas menerima pujian dan celaan," kata Musa. Maka Allah berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, orang-orang itu benar soal apa yang mereka ceritakan tentang semua kejelekan seorang itu. Namun beberapa saat sebelum ajalnya tiba, ia sempat memohon syafaat kepadaku atas 3 perkara yang apabila semua makhlukku yang berdosa memintanya kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya juga. Bagaimana mungkin aku tidak iba terhadapnya yang sudah memohon dengan sangat, sementara aku adalah zat yang paling maha penyayang. Apakah ketiga perkara itu, wahai Tuhanku?" tanya Musa. Allah menjawab, "Pertama, ketika maut hendak menjemputnya, orang itu berkata, 'Wahai Tuhanku, engkau pasti sangat mengetahui siapa diriku. Aku suka melakukan berbagai macam kemaksiatan, tetapi sesungguhnya aku sangat membenci kemaksiatan itu di dalam hatiku. Ada 3 perkara yang membuatku seperti itu, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis laknatullah alaih. Ketiga hal inilah yang telah menjerumuskanku ke dalam kemaksiatan. Sesungguhnya engkau lebih tahu tentang apa yang aku katakan, maka ampunilah aku." Kedua, ia berkata, "Wahai Tuhanku, engkau pasti tahu bahwa aku sudah melakukan berbagai macam kemaksiatan dan bergaul dengan orang-orang fasik. Namun sebetulnya aku menyukai persahabatan.
dengan orang-orang saleh dan kezuhudan mereka. Sesungguhnya aku juga lebih suka berada di tengah-tengah mereka daripada di tengah-tengah orang fasik. Ketiga, ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau pasti mengetahui bahwa aku lebih menyukai orang-orang saleh daripada orang-orang fasik. Sekiranya orang saleh dan orang fasik mendatangiku secara bersamaan, sekaya aku akan lebih mengutamakan kepentingan yang saleh itu di atas keperluan fasik. Dalam riwayat yang dituturkan oleh Wahib bin Munabbah, orang itu disebutkan berkata seperti ini. Wahai Tuhanku, bila engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para kekasih dan nabimu tentu akan bergembira, sementara para setan yang jadi musuhku dan musuhmu pasti akan bersedih. Namun bila engkau menyiksaku atas dosa-dosaku, maka para setan dan semua pengikutnya akan bersorak bergembira, sementara para nabi dan kekasihmu akan berduka cita. Aku tahu bahwa kegembiraan para nabi dan kekasihmu itu lebih engkau sukai daripada kegembiraan para setan dan seluruh pengikutnya. Karena itu, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau lebih mengetahui apa yang telah aku katakan tadi. Maka kasihilah dan ampuni aku. Lalu Allah berfirman kepada Musa, maka aku pun mengasihinya, mengampuninya, dan memaafkan dosa-dosanya. Karena sesungguhnya aku adalah zat yang maha penyantun lagi maha penyayang, terutama kepada seseorang yang mengakui dosa-dosanya di hadapanku. Dan ketahuilah, orang itu telah mengakui dosa-dosanya, sehingga aku pun mengampuninya dan memaafkan dosa-dosanya. Wahai Musa, lanjut Allah, lakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Sesungguhnya karena kemuliaan orang itu, maka aku akan mengampuni siapapun yang menyolatkan jenazahnya dan menghadiri pemakamannya. Jika engkau gunakan hartamu, maka hartamu itu pasti akan berkurang, tapi jika engkau pergunakan ilmumu, maka ia akan bertambah. Shadaqallahul azim. Belum aku tandain dong.